Presiden Jokowi menunjukkan ke Surya Paloh soal kualitas calon presiden yang benar itu kayak apa, yakni orang-orang yang sudah jelas benar-benar kerja buat rakyat, bukan orang yang rekam jejaknya menjerumuskan warga masyarakat untuk tinggal di kawasan yang berbahaya, di mana akhirnya terjadi kebakaran besar yang menelan banyak korban, sementara dianya sendiri malah bungkam dan ngumpet di luar negeri. Kayak gini kok mau jadi presiden ya? Ya jauh lah dibandingkan dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dan beberapa nama lain bakal capres yang namanya pernah disebut oleh Presiden Jokowi. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Dunia politik dihebohkan dengan kebersamaan Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Apakah ini sebuah sinyal kuat majunya duo Ganjar Prabowo dengan restu Presiden Jokowi? Kita kulik bersama ya. Suhu politik makin hangat ya, sehangat bubur ayam yang baru disajikan. Segala kejadian secara otomatis dihubungkan ke politik. Bukannya mau mempolitisasi segala hal ya, tapi memang begitu faktanya. Ada aksi, ada reaksi, ada akibat, ada sebab, dan ada pula rekam jejak. Keterkaitan unsur-unsur itu terhadap figur publik mau tidak mau bakal punya efek politis. Terutama terhadap mereka yang memang mau berlaga di 2024, itu sesuatu yang tidak terelakkan. Anies sendiri kan yang minta publik untuk memeriksa rekam jejaknya di Jakarta. Tujuannya sih untuk memperlihatkan bahwa Anies katanya selalu melaksanakan program-program pemerintahan Presiden Jokowi. Namun dia tidak menyangka bahwa rekam jejak itu bakal jadi jebakan terburuk ketika terjadi kebakaran di Pelumpang. Terbongkarlah rekam jejak Anies di masa Pilkada DKI Jakarta dulu, terkait kontrak politik dengan para warga Tanah Merah Pelumpang. Terbongkar pula bahwa Gubernur Ahok waktu itu sudah memperingatkan Anies untuk tidak menjanjikan yang keliru terhadap tanah yang merupakan aset Pertamina, agar Anies tidak melakukan hal merugikan dan akhirnya mempermalukan diri sendiri. Dan terbongkar bahwa Anies yang memberikan IMB, izin mendirikan bangunan kawasan, kepada warga Tanah Merah. Terbongkarnya rekam jejak ini disikapi dengan tidak gentle ya oleh Anies, karena tidak ada sama sekali ucapan duka cita yang disuarakan maupun dituliskan oleh Anies kepada warga Pelumpang. Padahal kan mereka itu pernah jadi warga yang dipimpin Anies. Anies ini kayak orang yang gak tahu tata krama dan tidak berperi kemanusiaan ya. Kok tega ya, cuek sama warga yang pernah dia pimpin. Orang-orang yang pernah mendoakan Anies, ya kan? Ketika dulu Anies tanda tangan kontrak politik itu. Sekarang ketika mereka kena musibah, Anies malah bungkam, cuek aja. Nah, bungkamnya Anies ini hanya bisa dijelaskan dari sudut pandang politis. Ada bau-bau ketakutan di pihak Anies. Takut kalau soal pemberian IMB itu bakal mempengaruhi elektabilitas Anies. Ini kan lagi masa-masa penting ya, di mana Anies lagi berusaha mendongkrak citranya sebagai calon presiden. Anies jadi takut ditanya wartawan kalau dia memberikan pernyataan duka cita. Kok takut sih? Saya kira ya pernyataan duka cita itu justru akan membuat Anies terlihat dekat dengan rakyat dan punya rasa tanggung jawab gitu loh. Tapi entahlah siapa yang sebenarnya punya ide agar Anies lebih baik menghindari jeratan IMB Tanah Merah dengan cara menghindari para warga itu. Ide blunder untuk menutupi hal yang blunder. Semua blunder. Nah, kita tahu bahwa aktor utama yang menjadikan Anies sebagai bakal capres adalah Surya Paloh dan partainya, Nasdem. Anies disebut the best, yang terbaik oleh Nasdem. Padahal direkam jejak interaksi antara Nasdem dan Anies, ketika Anies masih jadi gubernur DKI, Nasdem pernah menyebut program rumah DP 0 rupiah Anies sebagai program bohong. Lucu ya, dulu pernah nuduh Anies bohong, sekarang Anies disebut yang terbaik dan dijadikan sebagai bakal capres. Wajar kan kalau Presiden Jokowi menyentil kelakuan Nasdem itu sebagai kelakuan yang sembrono. Mungkin ada kekecewaan dari Presiden Jokowi terhadap Surya Paloh,
yang selama ini berjuang bersama di dalam pemerintahan. Kecewanya itu karena pemilihan orang yang diusung jadi calon presiden. Orang yang gak becus kerja, pernah dipecat oleh Presiden Jokowi, kerjaannya di Jakarta amburadul. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi tidak pernah sekalipun memberikan endorsement, semangat, dan moral terhadap pencapresan Anies. Yang lain kan dikasih semangat sama Presiden Jokowi ya, seperti Erlangga Hartarto, Prabowo Subianto, bahkan AHY loh. Tapi Surya Paloh kan udah kadung mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres dengan segala puja dan puji. Walaupun koalisinya masih belum jelas. Siapa bakal cawapresnya juga masih belum jelas. Dan sekarang Anies terjebak dalam keblunderan IMB Tanah Merah. Dan Anies memperlihatkan kekerdilan jiwa dan rasa tanggung jawabnya dengan bungkam, gak memperlihatkan, gak mengucapkan rasa turut berduka cita terhadap para warga yang terdampak, malah ngumpet di Australia. Itu mungkin dia ngeselin ya bagi Pak Jokowi yang sangat care dengan rakyatnya. Satu cara yang saya kira bisa disebut sebagai cara Presiden Jokowi menskakmat Surya Paloh dan Anies adalah dengan memamerkan orang-orang para pejabat negara yang jauh lebih pantas diusung sebagai bakal capres dibandingkan dengan Anies. Momen ini terjadi ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah di sebuah desa di Kebumen. Presiden Jokowi meninjau panen raya dan berdialog dengan para petani di sana. Presiden Jokowi didampingi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Jadi sebenarnya yang mendampingi Pak Jokowi itu cukup banyak ya. Cuman yang menonjol hanya duo Ganjar dan Prabowo. Keduanya terlihat sangat akrab satu sama lain. Begitu pula dengan Presiden Jokowi, suasananya nyaman, orang-orang sumringah, dan ini mempengaruhi siapapun yang melihat keakraban dan kehangatan ini. Menteri Prabowo mendampingi Presiden Jokowi bukan tanpa alasan ya. Pak Jokowi memang pernah menugaskan Pak Prabowo untuk mengurus lumbung pangan, seperti food estate di Kalimantan Tengah ya, agar Menteri Prabowo memahami masalah-masalah di lapangan yang dihadapi oleh para petani. Jadi, kehadiran Menteri Prabowo dan Gubernur Ganjar itu sebenarnya merupakan sebuah kewajaran sesuai dengan tugas masing-masing. Tapi, karena kebetulan keduanya merupakan tiga besar dalam semua survei elektabilitas Capres 2024, maka banyak pihak mengartikan momen tersebut sebagai pertanda pemberian restu Presiden Jokowi pada pasangan Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar buat maju nyapres di Pilpres 2024. Banyak bertebaran analisa-analisa para pengamat politik ya. Bahkan salah satu lembaga survei yang kredibel, SMRC, menyatakan bahwa pasangan Ganjar Prabowo akan menjadi pasangan yang bagus, yang saling memperkuat, sehingga peluang kemenangan pasti sangat besar. Jadi, tanpa kata-kata yang mengarah ke Pilpres 2024, kebersamaan Presiden Jokowi, Ganjar, dan Prabowo ini sudah kayak kode keras ya buat publik. Walaupun mungkin sebenarnya enggak kayak gitu juga. Kalau saya sih melihatnya lebih ke sentilan ke arah Surya Paloh. Yap, Surya Paloh yang disentil. Pertama, kader Nasdem kan juga ada mendampingi Presiden Jokowi saat itu, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun yang betul-betul mendampingi Presiden Jokowi ke tengah sawah sampai selfie-selfie itu malah Ganjar dan Prabowo. Padahal kan lebih relevan kalau Menteri Pertanian yang nempel ke Pak Jokowi ya. Kedua, Presiden Jokowi menunjukkan ke Surya Paloh soal kualitas calon presiden yang benar itu kayak apa. Yakni orang-orang yang sudah jelas benar-benar kerja buat rakyat. Bukan orang yang rekam jejaknya menjerumuskan warga masyarakat untuk tinggal di kawasan yang berbahaya, di mana akhirnya terjadi kebakaran besar yang menelan banyak korban, sementara dianya sendiri malah bungkam dan ngumpet di luar negeri. Kayak gini kok mau jadi presiden ya? Ya jauh lah dibandingkan
dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, dan beberapa nama lain bakal capres yang namanya pernah disebut oleh Presiden Jokowi. Sebagai bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi, Surya Paloh harusnya sudah tahu kualitas standar ala Presiden Jokowi itu seperti apa. Anies yang pernah dipecat, yang kerap menabrak aturan, yang kebijakannya nggak memberi manfaat buat rakyat, yang tidak mau bekerja sama dengan jajaran pemerintah pusat, tapi pas perlu duit, yang ngutang juga ke pusat. Akhirnya media yang memuat berita politik penuh dengan berita kebersamaan Presiden Jokowi dengan duo Ganjar Prabowo. Kita sih mesti lihat nanti bagaimana keputusan partai masing-masing ya. Saya kira baik PDIP maupun Gerindra pasti memperhatikan suara mayoritas publik terkait Pilpres 2024. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siwur TV ya. Kura-kura emang juara.